Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Yusuf Mansur dan menstop atau memboikot warung steak and shake yang dia miliki yang jumlahnya ratusan atau lebih dari 100. Apa yang mesti kita lakukan? Ada suasana yang real di hadapan kita ini, yaitu kalau peminat langganan yang suka makan di tempat dia itu disebut dengan dua generasi lah yang top ya. Yang pertama mungkin generasi milenial. Generasi milenial seleranya sudah bertukar. Itu dari segi kalender mereka ini yang lahir di akhir tahun 80-an sampai nanti pertengahan tahun 1990-an. Jadi kalau sekarang usianya itu ya 30-an lah. 30 tahun. Itu disebut dengan generasi ya sesuai dengan perkembangan ekonomi kita dan terbukanya pasar ekonomi. Mereka ini senang dengan hal-hal yang apakah itu seperti steak dan sejenisnya gitu. Kemudian ada generasi berikutnya yang disebut dengan orang menyebut ringkasannya Gen Z. Ya kan? Itu kelahirannya ditandai pada tahun awal 90-an sampai ya sekitar 2010-an gitu. Dia yang usianya itu ya 20 tahunan. Inilah yang disebut suka melakukan eksplorasi, ya kan? Rasa berbagai macam masakan, tapi di sisi harga juga ramah di kantong. Nah, untuk kelompok-kelompok ini, dia sangat aktif atau penggiat media sosial. Media sosial. Kalau generasi tua itu nggak banyak itu ikut perkembangan medsos, nggak banyak. Tapi kelompok-kelompok ini itu sangat aktif. Mungkin 80% dari generasi ini, itu hebat sekali. Coba aja kita kalau komputer misalnya nggak bisa mengakses apa gitu, tanya ke anak-anak kita, dia tahu. Itu handphone kita. Ya kita kalau udah umur segini pemakaian sangat terbatas. Tapi generasi milenial dan generasi Z tadi itu, itu dia tahu semua. Nah terhadap kelompok ini, ya kan, ini kalau netizen di YouTube, channel YouTube yang banyak menyoroti Yusuf Mansur, kita bisa menarasikan. Kelompok-kelompok ini bisa menarasikan, menjelaskan siapa Yusuf Mansur. Bagaimana cerita palsu yang dia sampaikan. Kemudian berujung bagaimana uang sedekah masyarakat, uang bisnis masyarakatnya dia bawa lari. Atau dia apa namanya ya? Dia selewengkan lalu dia bangun usaha real atas namanya sendiri. Nah, itu diantaranya warung steak and shake. Nanti banyak lagi tuh seperti cerita Yusuf Mansur, banyak tuh bisnisnya. Tapi kalau kita narasikan, lalu kita eksportasi gitu, ya. Eksportasi, ekspor itu kan memindahkan. Kita eksportasi, ya kan? Itu maka dalam waktu pendek suasana ini sudah terbentuk gitu. Misalnya ya, ini di grup-grup ini kan banyak sekali grup ini yang menonton podcastnya Romongso Channel misalnya ya. Katakanlah misalnya grup TKW atau TKI yang bekerja di Hong Kong. Itu kan ada grupnya. Ini satu misalnya yang subscribe di Romongso Channel ini terus men-share gitu ke grup-grup dia.
Kalau ada aja 50 orang, berarti 50 orang sudah mendapat informasi. Ya kan? Nah, kalau generasi Gen Z ini yang jumlahnya jutaan gitu, itu membuat grup-grup lagi atau menarasikan sendiri gitu. Oh, itu dalam waktu singkat terbentuklah opini gitu. Ternyata Mansur itu tukang ngembat duit. Ya kan? Cerita-cerita bisnis itu hasil keringat jemaahnya sendiri gitu. Hasil yang dia bawa dari cerita palsu di atas mimbar. Kenapa saya bilang cerita di media sosial sekarang ini itu sangat membentuk opini. Jadi bagaimana kita menarasikan, mengeksportasikan gitu. Ya kan? Mengeksportasikan cerita ini, maka taruhlah separuh aja lah dari anggota grup ini, misalnya penontonnya katakanlah rata-rata tuh 1.000 orang. Gitu. Kalau 500 orang membuat grup lagi gitu, dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan kenalannya, wah itu udah bercabang, beranting, banyak sekali. Maka akan sampailah pemandangan umum siapa sebenarnya Yusuf Mansur. Nanti dia bersama-sama nggak mau lagi datang gitu ke warung steak and shake yang dia tahu siapa di belakangnya. Jadi itu kekuatan media sosial. Saya punya pengalaman. Ketika dulu, tapi ini udah lama sekali ya. Peristiwanya tahun 98. Ini sekedar pengalaman aja bagaimana kuatnya pengaruh media sosial. Saya ketika itu ada organisasi atau NGO lah ya di Amerika, namanya World Citizen Diplomat. Di antara tokoh-tokohnya di Indonesia yang sangat terkenal itu, yang pertama Al-Mukarram Dr. Habib Khirzin. Yang kedua yang sangat terkenal lagi itu adalah Dr. Muhammad Najib. Nah, sekarang dia masih menjadi dubes di Spanyol. Ada lagi Dr. Wahid Ridwan, itu diantaranya gitu. Tapi organisasi ini berpusat di New Jersey di Amerika Serikat. Chairman-nya saat itu, ya mungkin sampai sekarang apa masih ada apa enggak ya, namanya Lois Ann Nicolay. Nah, singkat cerita kita mengadakan trip to Europe gitu. 99, ya kan? 98 apa 98 mungkin ya. 98. Nah, saya datang dari Jakarta. Rencana akan berkumpul di Den Haag. Pada hari yang sudah ditentukan saya kirim email, udah ditunggu di sana gitu. Tapi pesawat ketika itu ya ada perubahan jadwal, kita disuruh mengambil jalur ke London dulu gitu. Terbanglah saya ke London gitu. Tapi yang tidak saya perkirakan di saat itu, saya pikir sampai di London langsung ke terminal bisa beli tiket pergi ke Belanda gitu. Ternyata nggak bisa. Tiket itu harus di booking 1 hari sebelumnya. Waduh, celaka ini saya bilang begitu sampai ternyata besoknya baru bisa berangkat. Nah, sementara rombongan yang dari Amerika ini sudah duluan sampai di Amsterdam. Gitu. Maka sore harinya sesuai dengan email itu saya dijemput. Saya bilang jemput saja di kedutaan besar Indonesia yang ada di Den Haag. Gitu. Datanglah mereka sore-sore. Ya kata pegawai saya nggak ada. Begitu saya datang besoknya gitu. Waduh, mana nih? Saya tanya, ada nggak yang nanya saya? Ada kemarin gitu. Waduh, pusing lah. Kemana mau dicari orang ini? Akhirnya kita sampaikan informasi melalui email. Saya bilang, saya sudah di Belanda, tapi kalian nggak ada di sini. Waduh, udah begitu aja. Kalau sekiranya email saya dibaca, tolong saya dijemput di kedutaan besar Indonesia di Den Haag dengan kontak personnya Bapak Sulaiman. Kemudian sekarang beliau masih sehat gitu. Pak Sulaiman. Yang nginap belasar di rumah Pak Sulaiman 1 atau 2 malam.
Hari pertama nggak ada kabar. Udah besoknya saya udah mau ngurus perubahan tiket, semua pulang aja udah kehilangan grup. Ya kan? Udah ada dibantuin oleh istri beliau bagaimana merubah tiket. Kirain saya mau pulang. Ternyata 1 hari sebelum pulang, ada orang kedutaan, kalau nggak salah Pak Sulaiman tadi itu, buka email. Alamatnya email di KBRI gitu. Ada info bahwa email saya sudah dibaca dan mereka akan menjemput gitu. Atau ditunjukkan nih alamat, tolong diantar saja gitu. Waduh, sore-sore itu senang hati saya. Nggak jadi pulang. Kalau pulang, mission was not accomplished gitu kira-kira. Misinya nggak selesai gitu. Sampailah. Akhirnya saya selamat, kita keliling Belanda, besoknya pergi ke Denmark, terus ke Swedia, ke Norway, balik ke Jerman. Nah, sampai di Jerman, saya pulang duluan, kembali ke London, di London pulang ke Indonesia. Ini artinya Pak, kekuatan media itu sangat kuat. Komunikasi sosial, media sosial itu sangat kuat pengaruhnya. Dan itu sekarang ada di generasi milenial dan generasi Z. Kalau ini kita sama-sama menarasikan gitu. Wah sebentar itu, warung steak Yusuf Mansur itu ternyata dibangun dengan cerita uang yang tidak jelas. Dia menggunakan Islam untuk memperbudak dan melumpuhkan akal masyarakatnya. Kalau ini sudah tercipta, wah itu tahannya lebih lama. Mari kita narasikan siapa Yusuf Mansur, kita bersama-sama, kita eksportasikan bagaimana kelakuannya di dalam membangun usaha-usaha bisnisnya. Dan tidak lama lagi saya kira warung steak and shake itu segera akan menemui ajalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.